Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali di dalam majelis ilmu, di dalam majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah, sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah setelah nikmat iman itu, maka nikmat yang terbesar selanjutnya adalah nikmat ketika kita bisa melaksanakan amal soleh. Dan amal soleh berupa hadirnya kita di dalam majelis taklim itu tentu kita bisa gapai dan kita bisa dapatkan disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terbaring di rumah, hatinya terikat pada majelis ilmu, sangat ingin rasanya untuk hadir di dalam majelis ilmu, tetapi oleh hal yang lain disebabkan oleh keadaan yang tidak sehat sehingga tidak bisa hadir di dalam majelis ilmu. Maka kehadiran kita di dalam majelis ini adalah sesuatu nikmat yang patut untuk kita syukuri, dan nikmat ini adalah sesuatu yang layak bagi kita untuk menjadikan kita gembira. Lebih gembira perasaan kita dibandingkan kita mendapatkan segala perkara-perkara yang lain. Kenapa? Ibu sekalian, kehadiran kita di sini itulah yang abadi. Makna abadi, setelah kita hadir maka ada bekas dari usia kita. Adapun untuk perkara-perkara yang lain, utamanya adalah ketika waktu kita habiskan di waktu-waktu yang luar biasa pentingnya di dalam kehidupan kita, justru kita gunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat, maka tidak ada nilai tukarnya dari usia kita. Ingat bahwasanya setiap hembusan napas kita itu berarti telah hilang satu hembusan usia. Iya kan? Setiap kita bernapas, satu kali bernapas, maka berarti sudah hilang satu umur. Mana umur satu hirupan napas. Kita nggak tahu ke depan itu berapa lagi jatah kita untuk bernapas. Walhasil kita semua harus meyakini bahwa ada saatnya kita tidak akan bernapas lagi, yakni kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang telah menggunakan napas kita, menggunakan waktu-waktu kita di dalam kita ini taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kehadiran di majelis ilmu itulah sesuatu yang bila kita kerjakan kita telah mengabadikan umur. Apa mengabadikan umur? Umur itu sudah tidak akan pernah hilang. Makna tidak akan pernah hilang, bakal ada bekasnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi berbahagialah
setiap kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Dan bersedihlah kita pada saat-saat kita tidak bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Jadi waktu hari ini telah kita ditakdirkan oleh Allah di dalam perkara yang sangat berharga. Jadi hari ini kita lewati itu sudah ada jejaknya, sudah ada bekasnya, dan tidak akan pernah terhapus walau usia kita habis sampai akhir zaman. Jadi abadi maknanya itu tidak akan pernah hilang sudah, sampai yang tiada batas. Nanti ketika kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan amal kita itu ada pada kantongnya. Apa tuh kantong tuh? Kantong, tahu kantong ya? Kantong baju. Kalau kantong baju kita di dunia ini tempat kita menyimpan apa? Ada uang ya? Menyimpan uang dalam kantong. Sesungguhnya kantong itu tempat menyimpan sesuatu, katakanlah uang. Nah, di mana kita bisa menyimpan selain daripada benda, yakni menyimpan pahalanya Allah? Di mana tempatnya? Di kuburan. Di mana? Kuburan. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama itu? Ya man bidun ya hustighol. Wahai orang-orang yang dunia ini menjadi sesuatu yang menyibukkan dirinya. Wahai orang-orang yang dunia ini adalah perkara yang menyibukkannya dari ibadah. Ketahuilah sesungguhnya wal qabru sundukul amal. Ketahuilah olehmu bahwa kuburan itu adalah sunduknya amal. Apa sunduknya amal? Kantongnya amal. Maksudnya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu semua dan saya sendiri, kita semua baru akan percaya dengan keyakinan yang penuh setelah kita melihat pahala itu ada di dalam kantongnya. Di mana kantongnya? Di kuburan. Adapun selain kuburan nggak bisa kita lihat. Oleh sebab itu hanya orang-orang tertentulah yang percaya akan pahala dari Allah. Orang berkata hadirlah majelis ilmu karena dalam majelis ilmu itu mendatangkan pahala yang besar di hadapan Allah. Ibu pulang ke rumah nanti nggak akan ketemu nggak pahalanya. Ibu bongkar rumah, mana pahala tadi datang ke majelis ilmu, nggak akan ketemu, nggak ada. Kenapa? Karena sunduknya bukan di situ, kantongnya bukan di rumah. Yang di rumah itu kantong atau dompetnya duit kan? Ibu cari duitnya ada di situ, ada di dalam kantong, ada. Tapi kalau ibu mau cari pahala wujudnya di mana, nggak akan pernah ketemu selama di dunia. Karena tempat menyimpan pahala bukan di dunia, tapi di dalam kubur. Betapa berbahagianya orang andainya ia masuk ke dalam kubur, dia lihat kuburannya penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan pahala, penuh dengan bekal. Sehingga orang itu tidak akan pernah berkhawatir menjalani kehidupan yang ada di alam barzakh, disebabkan ada bekal yang cukup, yakni amal. Jadi sekarang ini kita sedang mencari bekal. Bagaimana cara cari bekal? Ya seperti inilah, ya, hadir. Nah, dengan hadir kita di majelis ini, yang pertama, kita dapat pahala masuk ke tempat sholat. Tempat mulia, tidak dilakukan sesuatu di sini kecuali yang mulia. Ada orang main judi di dalam masjid ini? Enggak ada kan? Enggak ada. Mabuk-mabukan ada? Enggak ada. Tapi apa yang kita saksikan dalam masjid? Orang sholat, orang baca Quran, ya kan? Orang berzikir, orang musawarah untuk perkara-perkara agama. Enggak ada yang dilakukan kecuali yang mulia. Datang kita ke tempat ini, tempat mulia. Yang kedua, ketemu saudara-saudaranya, silaturahim. Terus apalagi silaturahim nih? Dengan silaturahim banyak pula faedahnya silaturahim itu. Memperpanjang umur, mempermudah rizki. Kemudian orang saling bersalaman, ketemu kawan-kawannya, saudara-saudaranya yang entah kapan bakal nggak bisa bertatap wajah lagi. Jadi selama masih bisa bertatap wajah itu, ya ibu-ibu tataplah wajah-wajah teman-teman ibu ini semuanya ini, ya. Mudah-mudahan disebabkan pernah bertatapan di dunia dan bertatapannya bukan di tempat-tempat hiburan, tapi bertatapannya di tempat mulia. Dengan sebab pernah bertatapan di tempat mulia, maknanya hadir bersama-sama dalam acara yang mulia,
menjadi sebab akan berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa dikatakan para ulama, nanti orang-orang itu akan saling mencari. Orang yang pernah bermajlis dulu di dunia dalam kebaikan, mereka akan saling mencari. Waduh, ibu itu mana ya? Kok belum ada di sini? Masih kurang berapa lagi kita nih? Hitung, berhitung 1, 2, 3, 4. Oh, masih kurang 4. Mana mereka? Itu 4 tuh. Masih mampir, Pak. Mampir di mana? Perapatan. Kenapa? Masih ada urusan di sana. Maka orang-orang itu akan saling mencari. Mana mencari akan memberikan syafaat kepada orang yang pernah bersama mereka di dalam kebaikan. Nah, itu luar biasa hadir. Kemudian bersalaman. Datang ketemu bersalaman. Kalau ketemu ibu bersalaman atau saling pelotot-pelototan? Salaman kan? Salaman. Nah, apa kata Nabi orang salaman? Ma mim muslimaini yaltaqiyani wa yatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu. Kata Nabi, kalau ada dua orang bertemu, ini apa ini? Ini apa? Botol ya. Botol, alhamdulillah itu pasti suka ngaji dari ikhlas, udah tahu. Ini apa ini? Botol. Anggap ini orang ini, si A. Ini siapa lagi nih? Si B. Mereka ini punya dosa. Yang andai mereka tidak bertemu, andai mereka tidak saling memaafkan, maka mereka akan mendapatkan siksa kubur. Disebabkan nanti dalam kubur kita akan ditanya. Nanti ibu sekalian, kita itu akan dapat ujian dalam kubur. Apa itu? Pertanyaan dalam kubur. Pertanyaan dalam kubur. Pertanyaannya apa? Ya, kalau kita ujian akhir semester, soal sudah dibocorkan pasti lulus. Masa yang ini nggak lulus? Orang soalnya sudah dikasih tahu. Jadi ada pertanyaan nanti dalam kubur. Semua orang yang masuk kubur bakal ditanya. Satu, pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jadi nanti orang wafat sudah disolatkan, diantar keluarganya ke makam, ditutup. Setelah ditutup dengan tanah, lalu orang-orang yang mengantar pulang kan? Nah, 7 langkah nih. Di sini tempatnya 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, jangan 7 dulu, berhenti dulu situ. Kawani dia, gitu kan? 7 langkah, sudah sampai 7 langkah, maka datang 2 malaikat yang gagah dan menakutkan. Jangan kira wajah malaikat itu datang dengan wajah yang luar biasa indahnya, datang dengan wajah yang menakutkan. Tergantung amal ya. Lalu orang yang ada dalam kubur diambil, didudukkan. Ditiupkan lagi ruhnya masuk, seperti sekarang duduk nih. Keluarkan ruh dari jasad, keluar kan? Setelah masuk dalam kubur, ibu sekalian, ruh itu dikembalikan lagi, jadi hidup sebagaimana hidupnya sekarang duduk. Nah, terus datang 2 malaikat yang gagah, yang menakutkan, menyeramkan, berwibawa. Siapa malaikatnya? Munkar dan Nakir. Bukan Nakir, tujuannya cuma nanya saja. Didudukkan orang itu, hai fulan bin fulan, tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabnya apa? Allah Subhanahu wa taala, Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Lulus semua? Lulus semua. Insya Allah. Nama orang rajin ngaji. Pertanyaan kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi. 2. Yang ketiga, wa ma kiblatuka? Kiblatmu apa? Apa kiblat kita? Jangan ragu-ragu. Ka'bah Al-Musharrafah, ya, yang ada di Mekah Al-Mukarramah, itu Ka'bahnya kita. Jadi kiblat kita. Ditanya lagi pertanyaan selanjutnya, wa ma imamuka? Wa ma imamuka atau wa man imamuka? Siapa imammu? Jawabnya apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul
Karim, imami. Wahai malaikat, Al-Qur'anul Karim adalah imamku. Lulus? Lulus. Pertanyaan selanjutnya. Wama ikhwanuka atau waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabnya kaum muslimin wal muslimat ikhwani. Benarkah? Benar? Benar. Itu pengakuan. Tiba-tiba datang daripada orang yang dia katakan sebagai saudaranya itu menggugat orang tersebut. Kamu berkata kami adalah saudaramu, engkau telah berdusta. Kenapa? Masih ada orang yang bermusuhan dengan dia sampai dia wafat. Kamu berkata kami saudaramu, adakah saudara yang memusuhi saudaranya? Tidak ada. Itulah oleh sebabnya tidak ada toleransi dalam bermusuhan. Ada orang memusuhan silakan, wajar, manusiawi. Tapi 3 hari jatahnya 3 hari. Setelah 3 hari cari orang itu, saling bermaafan. Jangan mempertahankan hawa nafsu. Ayolah Pak, enak aja udah enggak. Wih, luar biasa. 3 hari udah belum selesai dendamnya 3 hari. Bermusuhan itu dimaklumi, namanya manusia kan kadang tersinggung oleh ucapan, perbuatan. Emosinya masih tinggi, apalagi masih muda seperti ibu-ibu ini. Iya kan? Enggak apa-apa, tapi toleransinya hanya 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari, apa kata Nabi? Ada orang bermusuhan, lalu melewati waktu 3 hari belum berdamai, famata, lalu dia mati, dakhalan nar, tempatnya di neraka. Walau membawa amal segudang, walau membawa solat yang segudang pahalanya, walau membawa solat, walau membawa puasa yang pahalanya segudang, walau membawa puasa. Urusan puasa beda, urusan solat beda, urusan bersaudara beda. Bayangkan pentingnya bersaudara itu sampai jadi soalan di dalam kubur. Ada tanya, solat kamu berapa kali? Ditanya enggak? Enggak. Puasa sunnahnya di dunia berapa kali? Ditanya apa enggak dalam kubur? Enggak ditanya. Yang ditanya Tuhanmu siapa, nabimu siapa, kiblatmu di mana, imammu siapa, saudaramu siapa. Ya, saudara. Jadi Ibu sekalian, janganlah suka pelotot-pelototan. Ya kan? Gara-gara ayam tetangganya naik ke dalam pagarnya buang kotoran. Dibersihin, kotoran lagi, kotoran lagi, akhirnya nggak tahan lagi, dia ambil, lihat ini. Woi mbak, katanya itu ayamnya, mbak yang kena ayamnya, saya yang kena nya, kata dia. Terus mau apa? Nama juga ayam, masa ayam gua atur, kata dia kan. Ributlah mereka ini lebih dari 3 hari. Jangan ya sekedar kotoran ayamnya bersihin aja ya. Yang punya ayam jangan lama-lama, ayamnya kalau udah besar potong, bagi 2, ya, kirim. Nah, jadi kumpulnya kita di situ ya begitu. Apa kata Nabi tadi? Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumma qabla yatafarraqu. Kata Nabi, kalau ada 2 orang muslim berjumpa, mereka ini masih ada dosa. Lalu pada saat mereka berjumpa, fayatasafahani, mereka musafahah, salaman. Maka jangan remehkan salaman itu. Ketemu salaman terus sih. Udah kayak di pondok pesantren aja perasaan. Tadi salaman lagi. Salaman. Enggak apa-apa kata satunya biar tangannya halus. Salaman biar tangannya halus. Memangnya amplas apa? Jadi apa kata Nabi? Tidaklah 2 orang muslim mereka berjumpa lalu mereka salaman, kecuali Allah akan menghapuskan dosa kedua orang tersebut qabla yatafarraqu, sebelum mereka berdua berpisah. Para ulama mengartikan qabla yatafarraqu, sebelum keduanya berpisah, itu maksudnya sebelum tangan mereka lepas sudah diampuni dosa. Tapi dengan jalan datang ke majelis ta'lim tadi itu, kita bersalam-salaman, ya, maka terhapus dosa antara ibu dan ibu. Bayangkan kita tuh lisan suka bikin salah, ya kan?
Buruk sangka suka ada dalam hati kita kan? Kadang memang luar biasa. Kenapa? Karena setan itu tidak akan pernah berhenti. Dalam tubuh kita ini, Bu, itu yang mempengaruhi kita untuk melakukan maksiat tuh yang pertama hawa nafsu. Hawa nafsu ada, hawa nafsu itu makhluk Allah juga hidup dalam tubuh kita, itu namanya hawa nafsu. Yang kedua adalah teman yang buruk. Teman yang buruk, ar-rafiqus su'i, kawan yang buruk, yang suka ngajak kepada yang salah. Kita lagi enak-enak diam, lagi minum teh, sambil makan roti, sambil muji-muji Allah karena merasakan nikmat. Masya Allah, kopi asli nih dari Liwa katanya. Ya, diminum luar biasa tuh. Wih, nikmatnya. Lagi nikmat tuh dapat pahala dia kan. Karena dia bersyukur muji-muji Allah. Datang kawannya. Trek. Assalamualaikum. Lagi ngapain, Bu? Nggak apa-apa, ini ngopi sini, duduk. Bikin kopi mereka berdua, ngopi bareng. Akhirnya ngobrol. Apa ya? Yang diomongin apa? Orang lewat diobrolin, ya ampun ibu itu jilbabnya. Jilbab orang. Akhirnya mereka berdosa. Ini jadi ada setan dalam tubuh, yang kedua ada hawa nafsu, ada kawan yang buruk. Tiga ini menyebabkan orang selalu pada maksiat. Maka lawan hawa nafsu dilawan, kawan yang buruk dijauhi. Kalau kita nggak bisa mendakwahinya, maksudnya jangan bergaul dengan orang yang suka mengajak kita kepada sesuatu yang buruk itu. Kemudian iblis ya, kita lawan. Nah, dengan berjumpa ini silaturahim, hilangkan kebencian, hilangkan kedengkian, tumbuhkan rasa bersaudara dalam hati, jangan ada benci kepada siapapun, jangan ada buruk sangka kepada siapapun. Insya Allah selamat di dalam kubur. Jadi berjumpa tuh luar biasa kalau hadir di majelis ilmu. Nah itu baru mukaddimah itu. Nah ibu sekalian, selanjutnya kita akan membaca kitab yang menjelaskan tentang husnuzon dan suuzon. Apa husnuzon? Berprasangka baik. Kalau suuzon? Berprasangka buruk. Ini perkara yang seperti remeh, tapi inilah yang menentukan. Juga termasuk perkara yang menentukan kita selamat atau tidak selamat. Nah kita ini pengen selamat atau tidak? Pengen selamat. Mudah Bu kalau mau selamat itu, yang penting patuh. Ya, yang penting patuh. Orang takut membicarakan ini ketika kita baca Al-Quran, jelaskan tentang azab, kita menangis. Mendengarkan kajian-kajian, dibacakan kitab tentang neraka, menangis kita. Kita buka lagi Al-Quran, bicara surga, tersenyum, sumringah, senyum-senyum sendiri, berharap termasuk orang yang disebutkan itu. Kemudian diberitakan tentang perjumpaan dengan baginda Nabi dan akan bersama keluarganya kembali. Semua orang yang beriman kalau dia masuk surga nanti akan bersama saudaranya lagi. Ibunya, bapaknya, anaknya, cucu-cucunya, semua orang yang penting dia beriman, Allah akan beri kesempatan kepada mereka untuk kumpul satu tempat. Kira-kira mau nggak kumpul satu tempat dengan keluarganya nanti di surga? Mau? Bisa nggak? Bisa, yang penting patuh. Yang nggak bisa itu kalau nggak patuh. Patuh pada apa? Patuh pada ilmu. Ibu mau ke Jawa, bisa ibu sampai ke Jawa? Bisa. Kalau ibu patuh pada apa? Patuh pada petunjuk yang menyampaikan ibu ke Jawa. Kata petunjuk Google Map, ibu belok kiri, ya kan? Kalau ibu belok kiri, nanti ibu akan sampai ke Jawa, ke tempat yang dituju. Disuruhnya belok kiri, ibu belok kanan. Yang harusnya sampai di Jawa, nggak taunya sampai ke Medan. Berarti nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Sama ibu-ibu sekalian, kita ingin sampai ke surga itu bisa atau tidak? Bisa. Caranya gimana? Patuh. Patuh pada apa? Patuh pada ilmu. Jadi kita ini semuanya dalam rangka patuh pada ilmu. Bukan ibu patuh dengan saya, bukan. Ibu patuh sama suami, bukan. Tapi patuh pada ilmu. Ibu semua patuh pada suami itu karena ilmu yang nyuruh. Ya kan? Ilmu yang nyuruh. Agama yang memerintahkan, maka ibu jadi patuh. Jadi patuh sama suami itu karena perintahnya ilmu.
Ilmu bilang harus patuh, kalau nggak patuh nggak selamat. Maka kita taat pada ilmu. Dan ilmu ini datang dari mana? Ilmunya siapa ini? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil kalau kita mau selamat itu mudah. Mudah nggak? Mudah apa nggak? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Yang penting patuh. Jadi kita ingat-ingat aja. Kalau kita mau melanggar atau kita malas beribadah, ingat aja ibu, kita itu berbuat bakal kita tuai sendiri. Kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang bukan usaha kita. Tapi yang akan kita dapatkan adalah perkara apa yang menjadi usaha kita ketika kita di dunia. Kalau kita mau selamat, kita tempuh jalan. Kalau nggak mau selamat, ya silakan, nggak ada paksaan, ya, nggak ada paksaan. Jadi kalau mau patuh semua, ya patuh pada ilmu. Nah, salah satu ilmu itu adalah berkaitan dengan husnuzon, yakni berbaik sangka dan su'uzon. Nah, kita baca kitabnya. Masya Allah, sudah hampir jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Husnuzon wa su'uzon, bermula berbaik sangka dan berburuk sangka. Sekarang membahas husnuzon dulu, baik sangka. Husnuzon, berbaik sangka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Zakara al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya. Telah menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab yang luar biasa, jadi panduan para ulama dari zaman dahulu, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menuliskan dalam kitab Ihya, annahu ru'iya Yahya bin Aqsam ba'da mautihi fin naumi. Imam Al-Ghazali suatu ketika pernah bermimpi. Ini mimpi ya, mimpi, jangan bayangkan mimpi kita. Kalau mimpi kita tuh dikejar genderuwo, ya kan? Mimpi macam-macam lah, aneh-aneh mimpinya. Tapi mimpinya ulama, mimpinya wali, yang datang daripada ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan daripada orang-orang soleh yang hak mimpinya. Suatu ketika Imam Ghazali, karena benarnya mimpi ini sampai beliau tuliskan dalam kitabnya, yang ini kitab terbesar, kitab namanya Ihya. Annahu ru'ya Yahya bin Aqsam ba'da mautihi fin naumi. Bahwasanya Imam Al-Ghazali tadi itu melihat daripada Yahya bin Aqsam, seorang ulama juga, ba'da mautihi fin naumi, setelah kematiannya di dalam tidur dia lihat. Faqila lahu, maka orang yang dilihat dalam mimpinya itu ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat kepadamu setelah engkau mati? Faqala, maka dijawabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan aku di hadapannya. Bagaimana cara Allah mendudukkan hamba di hadapannya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi dia disuruh menghadap pada Allah. Wa qala, maka ditanya kepada orang itu, ya syaikh su'i, fa'alta wa fa'alta. Wahai seorang syekh yang buruk, seorang syekh yang buruk. Artinya dia bukan orang baik dulu ketika di dunianya. Syekh tapi buruk. Fa'alta wa fa'alta. Dulu engkau di dunia telah melakukan ini dan melakukan itu. Qala fa'akhazani minar ru'bi ma ya'lamullahu. Lalu aku ini diambil dari suatu tempat yang sangat mengerikan, yang Allah yang tahu di mana tempat tersebut dan seperti apa menakutkan daripada tempat beliau ditempatkan itu. Allah SWT katakan kepada orang itu, wahai syekh yang buruk, engkau dulu telah berbuat ini dan itu. Disebutkan segala macam daripada perbuatan-perbuatan buruk ketika di dunia. Summa qultu, lalu aku katakan, kata orang yang ada dalam mimpi tadi itu, ketika Allah mendudukkan ia di hadapannya, lalu dijelaskan kepada orang tersebut, Allah telah mengetahui semua perbuatan buruk ketika di dunia, maka orang itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma hakaza huddistu anka. Ya Allah, wahai Tuhanku,
ini apa ini yang kau perlakukan untukku dan kau tunjukkan padaku sesuatu yang sangat menakutkan, ataupun informasi tentang diriku itu yang disampaikan untuk apa? Huddistu anka. Jadi diceritakan kabar tentang orang tersebut, tentang keburukan-keburukannya. Faqala, maka Allah SWT jawab lagi, wa ma huddista anni. Sekarang apa informasi yang engkau ketahui tentang aku, kata Allah. Jadi Allah tuh bertanya. Awalnya Allah memberi kabar, berita yang didapatkan tentang perlakuan atau perilaku orang itu ketika hidup. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Allah mengetahui semua perbuatannya ketika hidup. Lalu Allah ceritakan, dulu kamu begini. Itulah yang aku tahu, kata Allah, tentang dirimu, bahwa kamu ahli maksiat. Sekarang kamu tahu apa tentang diriku, kata Allah. Coba ceritakan kepada aku, engkau pengetahuanmu tentang aku ini apa? Kalau pengetahuanku tentang dirimu, kamu ahli maksiat. Di dalam ilmuku, dalam pengetahuanku, kata Allah, engkau melakukan ini dan itu. Allah maha mengetahui kan, dan maha melihat. Sekarang engkau mengetahui tentang cerita tentang aku, kata Allah, itu apa? Kalau kita bahasakan begitu supaya kita mudah paham. Fakultu, maka kata seorang syekh yang tadi buruk tadi itu, yang hampir-hampir disiksa tadi itu, beliau berkata, haddatsani Abdul Razzaq. Beliau menceritakan tentang Allah kepada Allah, menyampaikan informasi yang dia ketahui tentang Tuhan, diceritakannya kepada Tuhan. Haddatsani Abdul Razzaq, telah menceritakan atau menyampaikan kepadaku, kata orang tadi ini Abdul Razzaq, ya ini ulama dulu ketika di dunia. An Ma'mar, dari seorang yang bernama Ma'mar, informasinya. Aniz Zuhri, dari seorang ulama yang bernama Zuhri. An Anasin, dari sahabat Anas. An Nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Anas ini mendapat informasi ini dari nabimu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Jibril alaihi salam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabimu itu mendapatkan cerita tentangmu ini dari malaikat Jibril. Annaka qulta, bahwasannya ya Allah engkau pernah berkata, yakni berfirman dalam hadis qudsi. Engkau pernah berkata, ya Allah, ana inda zanni abdi, sesungguhnya aku, kata Allah, inda zanni abdi, sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Falyazunnu bima syaa, maka hendaklah kamu berprasangka kepadaku sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman-Nya Allah, tapi susunan katanya dari Nabi. Ada Allah berfirman, ana inda zanni abdi. Ana, aku ini, kata Allah, inda zanni abdi, sesuai dengan prasangka hambaku. Falyazunna bima syaa. Falyazunna bima syaa. Maka sekarang berprasangkalah kamu kepadaku, kata Allah, sesuai dengan yang kamu mau. Jadi Allah suruh kita berprasangka kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik pada Allah, maka Allah sesuai dengan prasangka kita. Baiklah Allah pada kita. Atau sebaliknya, kita berprasangkanya buruk pada Allah, maka buruklah Allah memperlakukan kita. Karena sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kepadanya. Jadi orang ini menceritakan, engkau pernah berkata demikian ya Allah dalam firman-Nya. Wa kuntu azunnu bika alla tu'azzibni. Dan sekarang kata orang ini, kan tadi Allah suruh kita berprasangka kepada Allah kan, dengan prasangka yang kita mau. Maka orang yang tadi telah berbuat dosa berprasangka pada Allah. Wa kuntu azunnu bika alla tu'azzibni. Sekarang ya Allah, aku punya prasangka kepadamu bahwa engkau tidak akan pernah mengazab aku. Itu prasangka baiknya orang ini kepada Allah. Faqala azza wa jalla, maka mendengarkan ucapan orang tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Shadaqa Jibril, malaikat Jibril itu benar. Wa shadaqa nabiyyi, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga benar dalam ucapannya. Wa shadaqa unsun, dan Anas, ya, wa shadaqa Anasun, dan Anas yang membawa riwayat itu juga benar. Jadi ya apa yang diucapkan Anas itu benar juga. Wa shadaqa Ma'marun, dan Ma'mar yang menjadi sambungan daripada hadis itu juga, yang membawa hadis itu juga benar kata Allah. Wa shadaqa Zuhriyu, dan Imam Zuhri juga benar kata Allah. Wa shadaqa Abdul Razzaq, Abdul Razzaq juga benar. Selanjutnya wa shadaqta, dan kamu pun benar. Apa maksudnya kamu pun benar? Bahwasanya rangkaian ucapan-ucapan ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, itu adalah sesuatu yang benar. Qala, apa prasangka yang benar itu? Kan orang ini berprasangka Allah tidak akan mengazabnya kan? Maka Allah katakan engkau benar. Maksudnya apa engkau benar itu? Allah tidak akan mengazabnya disebabkan oleh prasangkanya yang baik itu kepada Allah. Qala, maka berkata ia, faulbistu, maka aku berpakaian, mengenakan pakaian, wa masih baina yadayya alwalidanu ilal jannah, maka aku berjalan di hadapan anak-anak menuju surga. Fakultu, maka aku katakan, ya laha min farhatin, duhai betapa ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, ibu sekalian, dengan cerita rangkaian yang panjang yang jelimet itu tadi, mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami. Kesimpulannya adalah kita ini sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Kita mau diperlakukan Allah seperti apa, itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangkanya baik pada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita. Maka tumbuhkanlah prasangka baik pada Allah, bahwa Allah itu akan apa? Satu, mengampuni kita. Yang kedua, akan mengabulkan hajat-hajat kita yang baik. Yang ketiga, apalagi? Akan menerima semua amal ibadah kita. Jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hati kita mesti ada rasa itu. Walau kita memang banyak dosa, namanya manusia, umur yang panjang yang Allah titipkan, banyak kelalaian yang kita lakukan, tapi ingat, kita harus punya keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun, ya, bahwa Allah Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf, ibu-ibu sekalian, dan Maha Pengampun. Lebih pemaaf dan lebih pengampun daripada orang-orang yang bisa memberi maaf dan memberi ampun. Nah, sekarang makhluk saja manusia. Coba ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu yang punya anak, lalu anak ibu itu melakukan kesalahan yang dalam pandangan ibu besar salahnya, sampai ibu menangis, meraung-raung, ya, sampai orang heran sekampung, kenapa ini ibu ini nangis begitu. Ternyata dia sakit hati dengan anaknya yang sudah berbuat luar biasa, menyakiti hatinya. Marahlah dia kepada anaknya kan? Marah. Lalu setelah itu, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, atau bahkan beberapa bulan, mungkin bisa juga beberapa tahun, anak tersebut menyesal dengan kesalahan yang pernah diperbuat terhadap ibu. Lalu dia melakukan segala cara dan upaya memelas kepada ibu supaya ibu memaafkan. Dengan segala cara, ibu pandang, ibu perhatikan wajah anak ibu itu. Ibu ingat ketika dia baru lahir, siapa orang pertama yang menyelamatkan anak itu? Ibu yang menyusui, ibu yang mengajarinya berjalan, ibu yang memberinya makan, ibu yang menyuapinya makanan. Setiap malam ibu perhatikan wajahnya ketika tidur. Ibu ingat semua akan kejadian anak ibu itu. Lalu timbullah rasa iba di dalam hati seorang ibu itu, sehingga rasa iba itu menyebabkan ia memaafkan anaknya yang telah berbuat salah yang besar kepada ibu itu. Kira-kira ibu itu memaafkan kalau punya anak seperti itu? Pasti memaafkan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih pemaaf dan lebih pengampun daripada semua orang yang bisa memberi maaf dan bisa memberi ampun. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita saja mampu memaafkan orang,
maka Allah lebih mampu untuk memaafkan orang. Itulah sebabnya kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi buruk sangka kita kepada Allah itu sesuai, itu akan kembali kepada kita. Kalau kita baik sangka pada Allah, maka itu akan kembali kepada kita. Kita akan mendapatkan Allah sebagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Saat sakit senang aja lah. Walau wajahnya muram, namanya juga sakit. Ya kan? Susah dalam ini ujian dalam bidang ekonomi, susah, enggak apa-apa, sementara kok, ya. Sementara. Jangan sampai yang sementara ini menjadikan kita nanti disiksa abadi. Nauzubillahi min zalik. Lebih baik ujian yang sifatnya sementara ini menyebabkan kita bahagia abadi. Ingat itu. Ya. Nah, itu. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i telah berkata, "Man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khair falyuhsiniz zanna bin nasi." Imam Syafi'i ini berkata, barang siapa yang ingin Allah mengakhiri kehidupannya dalam keadaan yang baik, yakni husnul khotimah, maka jalannya ada apa? Falyuhsiniz zanna bin nasi. Hendaklah kamu berprasangka baik kepada manusia. Nah ini. Jadi orang selalu berdoa supaya dikasih akhir yang baik, yakni husnul khotimah. Siapa yang enggak ingin husnul khotimah? Orang yang husnul khotimah itu sudah selesai urusannya, begitu dia mati surga sudah. Kuburannya lebih nikmat dari tempat yang paling nikmat di dunia. Kesejukannya, semua perkara yang ada di dalamnya orang melihat takut, seram masukkan dalam kubur. Tapi orang dia sendiri yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu, dia justru merasakan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan orang lain. Ini husnul khotimah. Nah, cara agar husnul khotimah itu berprasangka baik kepada manusia. Jadi satu tadi prasangka baik kepada Allah, jangan berprasangka buruk supaya kita mendapatkan seperti apa yang kita sangkakan. Yang kedua, jangan berprasangka buruk kepada manusia agar kita husnul khotimah. Jadi jangan suka berprasangka buruk. Ada kawannya enggak degur gitu umpama. Jangan prasangka buruk. Oh, dia itu sekarang sombong ya. Nah, memangnya saya ini salah apa kok dia musuhi? Jangan berpikirnya begitu, tapi pikirkan yang lain. Namanya ihtimal. Palingkan pikiran kita pada yang lain. Oh, enggak, biasanya begitu. Biasanya dia ramah. Sekarang kok enggak? Mungkin dia lagi ada masalah, ya kan? Kita enggak tahu, mungkin di rumah lagi ada masalah ya. Masalahnya apa? Oh, mungkin airnya kering sumurnya, gitu kan? Cucian baju banyak. Ya kan? Anaknya banyak, mau mandi semua. Air sudah mulai berkurang. Ini curhat. Ya. Nah, macam-macam ya. Jadi kita harus prasangka baik. Nah, sekali kita prasangka buruk, maka jatuh sudah nilai kita ya. Nilai kita jatuh. Nah, ini prasangka baik. Nah, sekarang kita lihat prasangka buruk. Ada kisah tentang prasangka buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anna sayyidata Safiyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan suatu ketika Sayyidah Safiyah itu siapa? Istri dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, istrinya baginda Nabi siapa aja namanya? Satu. Siapa? Sayyidatina Khadijatul Kubra. Yang dua, Aminah. Siapa? Kalau ditanya istrinya Sahrukan, ibu-ibu hafal. Siapa? Yang pertama tadi siapa? Khadijatul Kubra. Yang kedua, Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Yang ketiga, ini siapa? Fatimah anaknya. Ini siapa? Ya, PR ya. PR. Lah, PR saya. Tadi barusan disebutin Sofia. Selain Sofia siapa lagi?
Nah, Masya Allah. Nanti ditanya dalam kubur, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang mana? Kata malaikat. Muhammad itu banyak. Muhammad yang mana? Ya, kita bisa jawab Muhammad yang punya istri Khadijah. Siapa lagi? Aisyah, Sofia, Juwairiyah, Maria Qibtiyah, dan PR. PR ya, orang yang punya HP kan? Yang punya HP cari di Google, nggak apa-apa. Nama istri-istri baginda Nabi SAW. Ibu buka ya, nanti baca. Nanti kalau kajian lagi, ibu ingetin saya supaya saya tanya. Masya Allah. Katanya cinta Nabi nih. Begini nih, wajah-wajah yang cinta Nabi nih. Orang kalau udah cinta itu bu, jangankan nama istri-istrinya, nomor sepatunya dihafalin gitu. Ya, Nabi itu suka makan apa? Kurma, terus anggur, terus apa? Hah? Roti gandum. Apalagi? Kalau Nabi suka berpakaiannya warna apa? Yang paling suka? Hijau. Sama? Sama apa? Putih ya. Putih. Nabi itu sering pakai baju paling seringnya putih. Pakainya pakai sorban berwarna hijau. Sebentar lagi masuk bulan Maulid kan? Carilah informasi selengkap-lengkapnya tentang baginda Nabi supaya lahir di hati kita rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang paling membuat senang para sahabat, lebih senang dari semua perkara yang pernah sahabat dengar. Ada hadis tentang surga, sahabat senang-senang, tentang ini senang, tapi tidak mengalahkan kesenangan para sahabat setelah mendengar satu hadis. Apa hadis itu? Sesungguhnya kamu nanti di akhirat, kata Nabi, bersama siapa yang kamu cintai. Maka semua sahabat bergembira karena mereka tahu orang yang paling mereka cintai adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya cinta itu akan tahu bu, ya, tahu dia apa, suka makan apa, bajunya warna apa yang suka, istri-istrinya siapa, anak-anaknya. Nah kalau anak-anaknya Nabi siapa aja? Satu, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Terus yang kedua, anaknya Ruqayyah. Terus Zainab, Ummu Kalsum. Dan udah. Yang laki-laki siapa? Qasim. Siapa lagi? Namanya sama dengan nama Nabi. Nama Nabi yang motong anaknya siapa? Yang kurban? Ibrahim. Jadi Qasim, ada Ibrahim ya. Anak-anaknya Nabi itu. Maka dicari ya. Cari lagi siapa nama istri-istrinya, anak-anaknya. Pamannya, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kita lanjutkan ini dengan cepat. Suatu ketika Sayyidah Sofiyah, zaujan Nabi SAW, istrinya Nabi radhiyallahu anha, ja'at ilaihi tazuruhu, mendatangi Nabi untuk mengunjungi Nabi. Wa huwa mu'takifun fil masjidi, pada saat Nabi sedang beriktikaf di dalam masjid. Datang istrinya, siapa namanya? Sofiyah. Nabi lagi iktikaf di masjid. Fatahaddatsa, lalu mereka bercakap-cakap dalam masjid itu. Nabi dan istrinya namanya Sofiyah. Tsumma qamat ila manzilaha, kemudian berdiri, ya. Berdiri dari tempatnya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha, Nabi ikut berdiri bersamanya. Hatta iza balagat babal masjidi, sehingga ketika mereka berdua, Nabi bersama istrinya itu sampai di pintu masjid, murra rajulani, lewat dua orang laki-laki. Fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dua laki-laki ini mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'ayahu wastahya faraja'a,
musarri'aini. Ketika dua laki-laki itu melihat ada Nabi bersama seseorang yang perempuan, maka dua laki-laki ini merasa malu dan mereka bergegas pergi, lari mereka pergi. Malu. Kenapa malu? Ada Nabi kok sama perempuan. Faqala lahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihat mereka berdua bergegas pergi itu, Nabi berkata, imsiya ala rislikuma, ay ala hainatikuma. Kamu berjalan biasa aja, jangan berburu-buru, jangan lari. Falaisa syai'an takrohanihi, innama hiya sofiyatun. Enggak ada sebenarnya sesuatu yang kamu berdua benci dengan apa yang kalian saksikan itu. Tidak ada. Sesungguhnya dia Sofia. Ini Sofia, istri saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini mencegah mereka supaya jangan sampai di hatinya berprasangka ini Nabi sama siapa. Mendengarkan ucapan Nabi ini, fasaqqa alaihi mazalika wa qala, merasa beratlah dua laki-laki ini mendengar perkataan Nabi. Mereka berkata, subhanallah, maha suci Allah, wa hal nazunnu bika illa khairan. Ya Rasulullah, berat sekali rasanya engkau berkata begitu pada kami. Kami sama sekali tidak ada prasangka kepadamu kecuali yang baik. Begitu kata sahabat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar jawaban dua laki-laki ini, Nabi jawab, ma aqulu lakum hadza an takuna tazunnani syarran. Bukan aku berkata begini karena aku menyangka kamu berdua punya prasangka buruk. Bukan itu kata Nabi. Walakin qad alimtu anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Tapi kata Nabi, aku mengetahui bahwa setan sekarang ini hidupnya mengikuti aliran darah. Ada juga dalam darahmu. Ya. Wa inni khasyitu ayyakdzifa fi qulubikuma syarran, dan aku takut jangan sampai itu yang namanya setan yang hidup dalam aliran darah kamu berdua ini akan menjadikan kamu berdua menuduh dengan prasangka di dalam hati. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka Nabi melanjutkan, maka barang siapa yang ia beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari kiamat, yakni hari akhir, fala yaqifanna mawaqifat tuhami, jangan ia pernah menempatkan satu perasaan di dalam hatinya, yakni perasaan menuduh, orang ini prasangka buruk. Lihat orang lagi berjalan sama siapa, ibu lihat saya lagi jalan sama perempuan, umpama pernah lihat saya? Enggak pernah. Bukan, enggak boleh juga. Oh begitu, kok ada prasangka? Nah jangan ada ya. Kalau ada prasangka begitu, nah itu dia yang tadi, setan telah bekerja karena setan itu mengalir dalam darah manusia. Tapi berpikirlah, oh itu adeknya, ya kan? Nah, begitu. Begitu juga kalau ibu-ibu melihat siapapun yang kita tiada mengetahui akan hakikatnya. Lihat nih, Nabi langsung nyegah karena Nabi khawatir. Nabi kan sedang bersama Sofia kan? Ketemu dua laki-laki, mereka lari karena malu. Melihat itu, maka Nabi cegah, sini, kamu jangan lari. Ini Sofia, kasih tahu. Bukan aku berkata ini karena aku menyangka kalian berdua akan berprasangka buruk, bukan. Tapi aku takut, aku mencegah ya, karena aku melihat bahwa setan itu hidupnya di dalam aliran darahnya manusia, dan setan bisa saja membisikkan perkara yang ada yang buruk dalam hati manusia sehingga manusia menjadi berprasangka buruk. Nah ini cara setan ibu sekalian, karena ketika kita berprasangka buruk bisa jadi nauzubillahi min zalik kita akan mendapatkan yang buruk, dan itulah yang dimau oleh setan. Oleh sebab itu jangan lagi ada prasangka buruk kepada siapapun, dan senantiasa berprasangka baik, pertama kepada Allah, kemudian berprasangka baik kepada manusia. Bisa ya? Insya Allah. Baik, demikian saja kajian kita hari ini. Ini sudah masuk waktu asar ya, hampir. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf
atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas kehadiran ibu sekalian. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal soleh bagi kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan keberkahan daripada majelis ilmu, segala hajat dan cita-cita kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apapun ujian yang Allah berikan pada kita, kita bisa melewatinya dengan ikhlas ya. Karena dengan keikhlasan itu kita akan ditempatkan Allah pada kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sampai di sini kajian kita hari ini. Kita bersama-sama menutupnya dengan melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua.